Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Febrianti, NPM 190, 120, 113. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu dari kelas A mengenai studi kasus pada PT Bulan Sabit. Topik pembahasan pada jawaban saya kali ini ada 4. Yang pertama yaitu 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang kedua, manajemen persediaan minimal 20 barang. Yang ketiga, siklus atau proses penjualan, transaksi tunai dan kredit. Dan yang terakhir, pencatatan laporan keuangan atas transaksi poin 1 sampai dengan 3. Nah, yang pertama yaitu poin 1 dan 2, yaitu 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur dan manajemen persediaan minimal 20 barang. Untuk 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur yaitu yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat. Yang kedua, mendaftar list bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, memesan bahan baku yang diperlukan. Yang keempat, mendata dalam inventory bahan baku yang dipesan. Dan yang terakhir, pemantauan stok. Untuk poin 1 sampai 4, di sini saya akan menggunakan aplikasi Odoo untuk pengaplikasiannya. Yang pertama, buka aplikasi Odoo, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk mengisi data sesuai kebutuhan, di mana di sini saya mengisinya dengan PT Bulan Sabit, terus emailnya, negara, dan ukuran dari perusahaan. Jika sudah, klik Start Now. Akan tampil seperti ini. Yang pertama, kita masuk pada modul persediaan. Selanjutnya, klik produk, lalu pilih produk. Kemudian, klik buat. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data dari mulai nama produk dan informasi dari tipe produk, harga jual, modal, dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan omelet telur, di mana omelet telur ini adalah produk barang jadi, dan di sini bisa dilihat ada dua pilihan, yaitu dapat dijual dan dapat dibeli. Karena produknya ini barang jadi, maka yang dicentang adalah dapat dijual. Dan untuk dapat dibeli ini biasanya digunakan pada produk bahan baku. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, ini untuk contoh dari produk bahan bakunya, di mana yang dicentang di sini adalah yang dapat dibeli. Nah, ini adalah tampilan dari semua produk yang telah diinput pada modul persediaan. Ada 20 produk. Dan di sini produknya bisa difilter ya, dari yang bisa dilihat dari sisi dapat dijual dan dari sisi dapat dibeli. Ini adalah produk jadi yang bisa dijual, dan yang ini adalah produk bahan baku yang dapat dibeli. Kemudian kembali pada menu awal, lalu klik modul pembelian. Selanjutnya klik buat. Lalu isi data sesuai dengan kebutuhan, mulai dari nama pemasok, order deadline, serta produk yang akan dipesan, lalu jumlahnya berapa, dan untuk subtotal dan harga satuannya ini otomatis. Kemudian konfirmasi order, lalu klik receive or produk, kemudian klik validasi, maka tampilannya setelah divalidasi adalah seperti ini. Nah, kita lihat di sini, di menu produk, di mana on hand atau di tangannya dari produk yang kita beli tadi sudah berubah ya. Yang awalnya dari 0 unit menjadi 10 unit. Ini ada di bubuk lada hitam, kemudian margarin,
telur, daun bawang, dan roiko kaldu ayam. Nah, ini adalah tampilan dari pembelian yang dilakukan oleh PT Bulan Sabit dari pemasok yang di slide sebelumnya. Nah, ini tampilan produk setelah mengisi data untuk pembelian di slide sebelumnya tadi, di mana di setiap produk sudah terdapat jumlah unit di tangan atau on hand-nya. Kemudian kembali pada menu awal, lalu klik produk, pabrik. Di sini kita akan membuat produk. Lalu pilih produk, klik bill of material, lalu klik buat. Selanjutnya isi data sesuai kebutuhan. Jika sudah, klik struktur and cost untuk mengetahui BOM-nya. Nah, tampilannya seperti ini, di mana ini terdapat tampilan dari kuantitas dan harga produk dari produk yang dibuat tadi. Selanjutnya, klik pada produk yang dibuat tadi untuk mengubah modalnya sesuai dengan harga produk di BOM. Kita klik compute price from BOM ini, nah maka modalnya akan berubah mengikuti dari hasil BOM pada slide sebelumnya tadi. Nah, kembali ke menu awal lagi, kita klik pabrik lagi, kemudian buat, isi data sesuai dengan kebutuhan, lalu confirm, kemudian klik unreserved, lalu mark as done atau selesai, kemudian simpan. Nah, dari proses produksi tadi, bahan baku yang ada akan berkurang kuantitasnya karena sudah dipakai untuk proses produksi. Di sini yang awalnya gula tadi ada 10 berkurang 50, lalu ada susu kental manis berkurang 1 unit, kemudian Nutrigelnya juga. Nah, selanjutnya poin 3 dan 4 yaitu siklus atau proses penjualan transaksi tunai dan kredit, serta pencatatan laporan keuangan perusahaan. Kembali pada menu awal, kita klik daftar kontak, lalu isi data berupa daftar kontak dari pelanggan. Jika sudah, kita klik simpan, dan tampilannya akan seperti ini. Di sini saya menggunakan 2 pelanggan saja karena takutnya nanti terlalu lama. Kemudian kembali pada menu awal, klik modul penjualan. Pada tampilan ini kita klik Slide Start untuk mengisi data perusahaan. Nah, itu bisa diisi nama perusahaannya PT Bulan Sabit, alamatnya, nomor telepon, dan email. Jika sudah, kita klik terapkan. Kemudian pengecekan produk. Untuk mengupdate kuantitas atau memperbarui jumlah kuantitas yang ada, di mana di sini kan masih 0 semua ya kuantitasnya. Kita bisa menambahkannya di update kuantitas setiap produk. Caranya klik salah satu produk, kemudian klik update quantity. Kita bisa masukkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini saya memasukkan 50, lalu klik apply. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Yang awalnya 0 menjadi 100, 50. Dan di sini mohon maaf sebelumnya ada beberapa produk yang unitnya belum saya update karena waktu itu aplikasi Odoo-nya agak lemot ya. Jadi takutnya nanti datanya hilang dan keluar sendiri. Akhirnya saya cuma mengupdate beberapa produk saja sebagai contoh. Lalu selanjutnya klik order, lalu pilih order, kemudian klik buat.
Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi pesanan dan metode pembayaran yang akan dipilih. Di sini untuk metode pembayarannya saya menggunakan kontan, di mana nantinya pembayaran dari pesanan tersebut dilakukan secara menyeluruh atau dibayar secara lunas dalam satu waktu. Jika sudah, klik kirim sebagai email. Jika tampilannya seperti ini, kita tinggal klik kirim saja. Kemudian klik konfirmasi, lalu create invoice. Kemudian tampilannya seperti ini, kita klik create and view invoice. Kemudian klik send and print, dan tampilannya akan seperti ini. Ini kita klik langsung aja send and print, dan nantinya PDF atau isi dari email ini bisa otomatis terdownload ya. Nah, tampilannya seperti ini, di mana ada rincian dari pemesanan tadi. Di sini PT Label, perusahaan Label Cafe ini memesan Aqua, Batagor, dan jus apel dengan kuantitas 10 dan harganya sejumlah 330 ini, dan metode pembayarannya adalah immediate payment atau kontan. Nah, selanjutnya kita klik rekam pembayaran. Kemudian pilih jurnalnya berupa cash atau tunai, dan jumlahnya sesuai dengan tagihan dari pesanan sebelumnya tadi. Lalu klik create payment. Nah, berikut adalah tampilan dari pesanan tadi yang sudah dibayarkan. Dan di sini terdapat tulisan lunas. Karena tadi sudah dibayarkan sesuai dengan tagihan pesanannya. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba lagi membuat pesanan, tetapi dengan metode pembayaran yang berbeda. Tadi kan saya menggunakan kontan ya. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan waktunya 15 hari, lalu kirim sebagai email. Tata caranya seperti tadi, sama aja. Lalu kirim, kemudian konfirmasi, lalu create invoice, create and view invoice, kemudian send and print. Di sini juga invoice-nya ini akan otomatis terdownload. Nah, tampilannya seperti ini. Ada perbedaan dari yang tadi ya, di payment time-nya. Tadi kan kontan dan ini 15 hari. Kemudian rekam pembayaran, lalu klik create payment-nya ini. Untuk jurnalnya kita pilih bank, karena ini secara kredit ya. Dan jumlahnya adalah di sini dibayar setengah dari tagihan yang ada. Awalnya tadi kan 300 dan dia cuma membayar 150.000. Dimana nantinya dia akan memiliki piutang terhadap PT Bulan Sabit. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk pesanan yang belum lunas, di sini terdapat tulisan parsial. Dan di sini terdapat rincian berapa yang dibayar dan berapa yang harus dibayar di kemudian hari. Berikut tampilan dari daftar perusahaan yang membuat pesanan terhadap PT Bulan Sabit. Nah, kita beralih pada modul akuntansi untuk mengetahui laporan keuangan dari perusahaan. Kita klik akuntansi, kemudian klik pelaporan. Kita tinggal pilih aja. Di sini saya akan memilih buku besar atau jurnal umumnya dari laporan pembelian dan penjualan di slide sebelumnya. Nah, tampilannya seperti ini. Jujur saya agak heran, ini kan jurnal umum biasanya kan banyak banget ya akun-akunnya. Nah, ini cuma sedikit banget. Akhirnya saya mencoba untuk mendownloadnya berupa PDF, dan ternyata tampilannya seperti ini. Lebih detail dari yang ada di aplikasi Odoo sebelumnya tadi. Dan di sini lebih rinci ya, mulai dari transaksinya. Kemudian
Ini tampilannya dari sisi laporan laba rugi, ada pendapatan, beban, dan profit. Kemudian ini tampilan dari laporan neraca saldonya. Dan ini dari sisi cash flow statement. Dan yang terakhir ini adalah tampilan piutang dari pelanggan lampu kota kafe tadi, di mana dia memiliki piutang sebesar 150.000. Nah, aplikasi Odo tadi mempermudah kita untuk melakukan transaksi di perusahaan, di mana pada modul akuntansi sendiri, laporan dari transaksi pembelian dan penjualan di modul sebelumnya itu sudah otomatis terinput di dalam modul tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.